Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari nilai mutlak. Nah, di sini nilai mutlak ini terdiri dari 3 submateri. Yang pertama, persamaan nilai mutlak, kemudian pertidaksamaan nilai mutlak, dan grafik nilai mutlak. Tapi kali ini kita akan lebih berfokus pada persamaan nilai mutlak. Oke, langsung saja. Sebelum ke persamaan, kita akan membahas dulu bentuk dan definisi dari nilai mutlak. Oke. Nah, di sini bentuk nilai mutlak. Nilai mutlak itu dilambangkan dengan kurung tegak, gitu ya. Nah, ini misalkan kita menuliskan mutlak X. Oke, sorry. Mutlak X, berarti nilai mutlak dari X. Nah, X ini kita bisa definisikan, nilai mutlak dari X itu adalah X untuk X yang lebih dari sama dengan 0, dan negatif X untuk X yang kurang dari 0. Nah, contohnya seperti apa? Langsung saja ya. Oke, misal di sini kita ambil X-nya sama dengan yang positif, misalkan 5. Nah, maka mutlak dari 5, kita perhatikan dulu, di sini 5 itu kan lebih besar dari sama dengan 0 kan. Artinya, mutlak dari 5 adalah yang ini, untuk yang atas. Untuk yang X besar dari sama dengan 0, mutlak X adalah X. Maka mutlak 5 sama dengan 5 tadi ya. Alasannya karena 5-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk misalkan X sama dengan 0, berarti kan 0 lebih dari sama dengan 0 kan? Maka mutlak 0 itu sama dengan ya 0 itu sendiri gitu. Tapi sedangkan untuk yang ketiga, misalkan X-nya sama dengan negatif 11. Nah, negatif 11 itu kan kurang dari 0. Maka, mutlak dari negatif 11-nya, berarti menggunakan yang bawah. Mutlak dari X-nya, jika X kurang dari 0, itu artinya min X. Berarti min atau negatif. Nah, X-nya kan negatif 11, jadi negatif dari negatif 11. Maka jawabannya 11. Jadi kalau kita perhatikan, nilai mutlak ini adalah mengubah seluruh bilangan real itu menjadi bilangan yang lebih dari sama dengan 0. Gitu ya, jadi positif atau 0. Gitu. Oke, selanjutnya setelah definisinya kita ketahui, kita akan coba bahas persamaan nilai mutlak. Nah, di sini kita akan bahas 4 bentuk persamaan. Untuk yang pertama, persamaan pertama nih ya. Yang paling sederhana dulu, misalkan mutlak fx sama dengan c. Apa artinya? Berarti mutlak dari suatu fungsi fx, itu artinya fungsi yang mengandung variabel x, itu sama dengan c ketika, nah misalkan yang pertama, dia itu bisa ditulis fx sama dengan c untuk yang fx-nya besar dari sama dengan 0. Dan yang kedua, dia bisa menjadi negatif fx sama dengan c untuk fx-nya kurang dari 0. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah fx-nya. Karena yang dalam mutlaknya adalah fx gitu. Jadi, fx ini tuh bisa jadi positif fx, bisa jadi negatif fx. Tergantung fx-nya. Jadi untuk yang lebih dari 0, fx-nya, maka fx sama dengan c. Kalau untuk yang fx-nya kurang dari 0, maka negatif fx sama dengan c. Gitu ya. Jadi kita tinggal perhatikan saja di dalam mutlaknya itu apa. Tadi kan x, sekarang fx. Nah, untuk yang bentuk kedua, ini juga masih mutlak fx, tapi sama dengan gx misalkan. Jadi, mutlak suatu fungsi yang mengandung X itu sama dengan suatu fungsi juga yang mengandung X, tapi tidak dalam mutlak. Ini juga sama seperti bentuk pertama, maka kita bisa tulis fx sama dengan gx untuk fx-nya lebih besar sama dengan 0. Dan yang kedua, negatif fx sama dengan gx untuk fx-nya kurang dari 0. Begitu. Jadi hampir mirip dengan yang pertama, cuman bedanya ruas sebelah kanannya untuk yang persamaan bentuk kedua itu dia adalah suatu fungsi yang mengandung variabel X juga. Oke, yang ketiga ya. Nah, untuk yang ketiga ini coba kita akan buat mutlaknya ada di dua ruas. Misalkan
Yang pertama, mutlak fx itu akan sama dengan mutlak gx. Nah, ketika kondisinya seperti apa? Coba kita perhatikan di sini ada dua mutlak, ya kan? Yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, karena ada dua mutlak, tadi satu mutlak dia berubah jadi dua bentuk, positifnya dan negatifnya. Maka kalau dua mutlak seperti ini, kalau kita menggunakan definisi yang awal, yang atas, itu bisa dituliskan. Oke, yang pertama, bisa plus-plus. Maksudnya apa sih plus-plus? Nah, plus-plus itu maksudnya fx sama dengan gx. Nah, plus-plusnya sendiri maksudnya fx-nya besar dari 0 dan gx-nya juga besar dari 0. Gitu. Untuk yang kedua, misalkan plus min. Berarti kan negatif fx sama dengan negatif gx. Artinya fx-nya itu besar dari sama dengan 0, tapi gx-nya itu kurang dari 0 karena plus min. Oke, yang ketiga berarti min plus gitu ya. Jadi negatif fx sama dengan gx. Nah, di sini fx-nya kurang dari 0 dan gx-nya besar dari sama dengan 0. Oke, untuk yang keempat, yang terakhir, min-min. Negatif-negatif. Negatif fx sama dengan negatif gx. Ketika fx-nya itu lebih kecil ya. Fx-nya lebih kecil dari 0 dan gx-nya lebih kecil dari 0 juga. Begitu. Nah, jadi ada 4 bentuk kalau menggunakan definisi. Tapi ternyata untuk kasus yang nomor 3 ini ketika ada mutlak itu kanan dan kirinya mutlak semua, ya seperti ini ya, jadi mutlak fx dan mutlak gx itu sebenarnya kita hanya perlu dua kondisi. Jadi bisa kita reduksi menggunakan dua kondisi ini. Nah, jadi yang pertama itu bisa fx-nya sama dengan gx. Nah, untuk yang kedua, fx-nya sama dengan negatif gx. Gitu. Nah, nanti kita akan coba ya ke contoh soalnya supaya lebih jelas lagi. Oke, tadi saya bilang ada 4 bentuk. Kita terus dulu yang keempat. Nah, bentuk keempat ini di sini aja ya. Oke, bentuk keempat di sini ada mutlak fx sama dengan mutlak gx ditambah hx. Oke, jadi di sini kita ada tambahan lagi. Jadi tidak hanya mutlak sama dengan mutlak, tapi mutlak sama dengan mutlak ditambah suatu fungsi atau yang mengandung x tapi di luar mutlak. Nah, ini hampir sama dengan kondisi yang ketiga. Bedanya di sini ada hx-nya gitu kan ya. Jadi saya langsung tuliskan aja ya di sini plus. Kayaknya nggak akan cukup. Oke. Untuk yang plus-plus tadi artinya apa? Fx-nya besar dari sama dengan 0 dan gx-nya juga besar dari sama dengan 0. Berarti fx sama dengan gx plus hx. Sorry ya, sebentar digeser sedikit supaya cukup. Untuk yang plus-plus. Fx sama dengan gx tambah hx. Oke, saya nggak usah tulisin ya, karena ini hampir sama di sini syaratnya. Nah, ini plus min. Berarti dia fx sama dengan negatif gx ditambah hx. Untuk yang min plus, berarti negatif fx sama dengan gx tambah hx. Kemudian untuk yang min-min, berarti negatif fx sama dengan negatif gx tambah hx. Gitu. Nah, untuk yang ini, kita memiliki sebenarnya bisa direduksi juga gitu. Jadi kan misalkan nanti di sini tuh fx pasti ada x1 yang membatasinya. Kemudian gx misalkan x2 gitu ya. Jadi nanti bisa jadi 3 kondisi. Gimana maksudnya 3 kondisi? Nah, ini untuk x-nya. Misalkan ada ini x1, ini x2, bisa dibalik ya. X1-nya bisa di sebelah kanannya x2 juga. Oke, kondisi pertama misalkan yang ini, kondisi kedua, kondisi ketiga. Nanti ada 3 kondisi berdasarkan syarat. Nanti kita akan coba lebih lanjut lagi, mungkin di contoh soalnya.
Begitu ya, jadi ada 4 kondisi untuk persamaan nilai mutlak. Yang pertama, mutlak fx sama dengan c. Yang kedua, mutlak fx sama dengan gx. Yang ketiga, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Dan yang keempat, mutlak fx sama dengan mutlak gx ditambah hx. Sebenarnya bisa lebih banyak, cuman yang kita pelajari cukup 4 ini saja. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soalnya saja ya. Oke, contoh soal. Contoh soal 1. Oke, nah di sini kita coba contoh soal 1 untuk bentuk pertama ya. Bentuk pertama misalkan mutlak X tambah 1 deh ya, sama dengan 2. Oke, di sini mutlak X tambah 1 sama dengan 2. Nah, ada 2 kondisi kan. Yang pertama, ketika X tambah 1-nya sama dengan 2. Tapi ada syaratnya kan. Syaratnya adalah untuk atau ketika X tambah 1 di dalam mutlaknya itu lebih dari sama dengan 0. Berarti ketika X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Oke, di sini berlaku X-nya sama dengan 1. Nah, kita coba buat garis bilangan. Pakai warna yang berbeda deh ya. Oke, ini X. Oke, kita punya negatif 1, katanya syaratnya lebih besar. Nah, apakah negatif 1, 1 maksudnya, 1 yang ini, dia di mana sih? Di daerah yang berdasarkan definisi enggak? Nah, di sini kan pasti ini satunya di sini ya. Berarti benar dong, 1 ini ada di daerah definisinya atau di daerah syaratnya, maka ini benar. Gitu. Oke, lanjut lagi. Untuk yang B, ini ketika negatif X tambah 1-nya sama dengan 2, berarti untuk X tambah 1 kurang dari 0. Berarti X-nya kurang dari negatif 1. Nah, di sini ada negatif X negatif 1 sama dengan 2. Kita boleh pindahkan X-nya saja ke sini. Oke, kemudian negatif 3. Begitu ya. Nah, di sini berarti kita langsung cek lagi. Nah, X-nya negatif 1, ini katanya kurang dari. Kita cek apakah negatif 3 itu kurang dari negatif 1. Nah, kan benar ya di sini negatif 3. Berarti dia di dalam daerah definisinya, maka ini juga benar. Begitu. Oke, maka himpunan penyelesaiannya untuk nilai mutlak X tambah 1 sama dengan 2, ada 2, negatif 3, dan 1. Gitu. Bisa dipahami ya, jadi contoh 1 ini kita menggunakan tadi bentuk pertama. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ke contoh soal 2. Oke, contoh soal 2 di sini misalkan bentuk kedua ya, berarti mutlak X tambah 1 misalkan sama dengan 2X kurang 3. Oke. Ini juga sama. Nah, untuk yang A, berarti kita memiliki X tambah 1 sama dengan 2X kurang 3. Untuk, berarti kan X tambah 1-nya besar dari sama dengan 0. Maka X-nya besar dari sama dengan negatif 1. Oke, langsung kita sederhanakan dulu. Di sini berarti boleh pindah ke ruas sebelah kanan ya, atau kita kurangkan X untuk dua ruas, kemudian ditambah 3 untuk kedua ruas, maka di sini 4 gitu ya. Jadi X sama dengan 4. Nah, ini juga sama. Kita buat garis bilangan. Nah, yang memuat di sini ada negatif 1. Karena lebih besar sama dengan, maka di sini, oke, kita coba. Nah, ini 4 ya. 4. Oke, benar ya, ada di sini berarti betul. Nah, kemudian lanjut lagi, misalkan sekarang selanjutnya yang B, untuk negatif X tambah 1 sama dengan 2X kurang 3. Nah, ini untuk, berarti kebalikan dari ini, X-nya kurang dari negatif 1. Nah, maka negatif X kurang 1 sama dengan 2X kurang 3. Oke, kita sederhanakan, jadinya 3X sama dengan 2, X-nya sama dengan 2/3.
Oke, di sini syaratnya ini ya. Langsung kita buat garis bilangannya. X, nah ini negatif 1. Sorry, ini kurang dari ya. Berarti kalau, oke, bentar. Nah, ini nggak ada penuhnya karena kurang dari. Ini juga sama berarti. Oke, nah kita letakkan negatif satunya di sana, tapi 2/3-nya ini di sini. 2/3. Nah, ini kan di luar dari daerah definisi atau daerah syaratnya kan, berarti di sini dia tidak termasuk himpunan penyelesaiannya. Nah, maka untuk yang contoh kedua, di sini himpunan penyelesaiannya itu hanya 4 saja. Jadi yang 2/3 ini tidak termasuk karena dia di luar dari syaratnya. Kan di sini untuk X-nya kurang dari negatif 1. Tapi 2/3-nya malah lebih dari negatif 1, maka dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Oke, gitu ya. Ini contoh 1 dan contoh 2 untuk bentuk pertama dan bentuk kedua. Oke, lanjut lagi kita ke contoh yang ketiga. Contoh soal 3. Nah, ini berarti bentuk yang ketiga ya. Kita coba misalkan contohnya adalah X tambah 1 sama dengan mutlak 2X kurang 3. Oke, mutlak di kedua ruas tadi, berdasarkan definisinya, kita punya untuk yang pertama, kita lengkap dulu aja ya. Jadi di sini untuk yang plus-plus dulu. Berarti X tambah 1 sama dengan 2X kurang 3. Nah, di sini syaratnya tadi apa? Untuk yang ini dulu ya. X tambah 1-nya besar dari 0, dan 2X kurang 3-nya besar dari sama dengan 0 juga. Nah, ini X-nya besar dari sama dengan negatif 1, dan ini 2X besar dari 3, berarti X-nya besar dari sama dengan 3/2. Oke, lanjut lagi. Kita sederhanakan, berarti kita memiliki X 4 gitu ya. Nah, kita cek di sini. Kita punya dua syarat. Untuk yang X-nya besar dari sama dengan negatif 1, kemudian juga X-nya besar dari 3/2. Nah, ke sini kan. Nah, 4 ini di mana? Kita lihat. Di sini kan ya, 4. Nah, berarti kalau gitu, dia ada di syarat, memenuhi syarat yang lebih dari sama dengan negatif 1 dan lebih dari sama dengan 3/2. Maka yang ini betul. Benar ya? Oke, lanjut lagi. Untuk yang plus min sekarang. Plus min berarti X tambah 1 itu sama dengan negatif 2X kurang 3. Ini syaratnya berarti plus min. X-nya besar dari sama dengan negatif 1 dan X-nya kurang dari 3/2. Ini ikuti yang atas aja ya, karena sudah jelas ini pasti negatif 1, ini 3/2. Tapi ini beda tandanya. Oke, berarti X tambah 1 sama dengan negatif 2X tambah 3. Nah, ini 3X sama dengan 2. X-nya sama dengan 2/3. Oke, kita langsung buat garis bilangannya. X katanya dia lebih dari negatif. Di sini deh ya. Lebih dari negatif 1. Oke, tapi kurang dari, oh ini nggak ada sama dengannya, sorry. Lebih dari negatif 1, tapi kurang dari 3/2. Nah, gitu. Berarti dia harus tengah-tengah ya. Kita perhatikan. 2/3. Oke, 2/3-nya itu, ya benar, dia ada di antara. Nah, di sini ya. Ini 2/3. Maka dia memenuhi syarat lebih dari negatif 1 dan kurang dari 3/2. Oke, benar. Nah, selanjutnya yang ketiga. Oke, yang ketiga ini untuk yang min plus. Nah, untuk yang min plus berarti negatif X tambah 1 sama dengan 2X kurang 3. Ini syaratnya adalah X-nya besar, kurang dari negatif 1, dan X-nya besar dari sama dengan 3/2. Oke. Negatif X tambah 1 sama dengan 2X kurang 3. Berarti, sorry.
langsung aja ya, kita negatif X, negatif 1. Nah, maka di sini 3X-nya dia lebih, sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 2/3. Nah, ini sama seperti yang kedua sebenarnya. Jadi yang ketiga ini sama dengan yang kedua. Kemudian kalau kita cek juga yang keempat gitu ya. Di sini ada negatif X tambah 1 sama dengan negatif 2X kurang 3. Nah, ini juga sama. Coba ya kita perhatikan dulu. Negatif X negatif 1, negatif 2X tambah 3. Nah, pindah semua misalkan ke sini. Jadinya X sama dengan 4. Oke, jadi kalau kita perhatikan, ini tanpa memperlihatkan syaratnya dulu ya. Jadi, tanpa memperhitungkan syarat dari yang ketiga dan yang keempat, kita perhatikan yang keempat ini yang min-min ini sama dengan yang plus-plus. Sedangkan yang min plus sama dengan yang plus-min. Gitu. Jadi, sebenarnya dua ini nih, yang ketiga dan yang keempat, itu bisa direduksi, tidak perlu dicari gitu ya. Tapi sebenarnya dia beda sih, cuman kalau misalkan kedua ruas itu mengandung mutlak dan semua fungsi-fungsinya itu di dalam mutlak, maka kita cukup saja mencari untuk yang plus-plus dan yang plus-min. Jadi tadi yang kita bahas sebelumnya, nah di sini ini bisa direduksi. Caranya adalah dua kondisi. Nah, untuk yang contoh soal ketiga, yakni bentuk 3, dua kondisi. Yang pertama adalah yang plus-plus, artinya fx sama dengan gx gitu ya. Untuk yang b-nya bisa plus min. Artinya fx-nya sama dengan min gx. Nah, ini untuk yang dua kondisi untuk bentuk yang mutlak fx sama dengan mutlak gx gitu. Oke? Jadi yang bentuk ketiga dan keempat itu tidak perlu dicari sebenarnya. Untuk yang contoh soal dari bentuk ketiga. Oke, lanjut lagi ya. Kita masuk ke contoh soal 4. Contoh soal 4. Nah, di sini contoh soal yang keempat, misal ya, contohnya adalah X tambah 1 sama dengan mutlak 2X kurang 3 ditambah 5. Jadi mutlaknya di dua ruas, kanan dan kiri, tapi ruas sebelah kanan itu ada bilangan lain atau suku-suku lain yang di luar tanda mutlaknya. Nah, ini juga sama, kita coba dulu menggunakan definisi yang tadi, yang plus-plus dulu. Berarti di sini X tambah 1 sama dengan 2X kurang 3. Ini untuk syaratnya. Oke, berarti X tambah 1 besar dari sama dengan 0, maka X-nya besar dari sama dengan negatif 1, dan 2X kurang 3 besar dari sama dengan 0, berarti tadi X-nya besar dari sama dengan 3/2. Gitu ya. Oke, di sini kita punya X sama dengan 4. Nah, sama seperti tadi, X sama dengan 4 itu kita langsung cari. Nah, apakah dia memenuhi syarat yang pertama, yakni dia lebih besar dari negatif 1 dan lebih besar juga dari 3/2. Nah, ternyata di sini ya 4 ya. Oke, benar. 4 di sini, jadi betul. Tuh. Sorry, ini harusnya ada tambahan lain ya. Saya salah soal. Tunggu. Oke. Di sini soalnya kan ada tambah 5 ya, tambah 5 gitu ya. Jadi di sini X sama dengan ini 1 ditambah 3 tambah 5, 2 dikurang 2 gitu ya. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita perhatikan negatif 1 berarti bukan 4 ya, sorry. Oke. Nah, negatif 1 itu di sini kan. Nah, di sini. Berarti artinya dia hanya memenuhi, dia sama dengan negatif 1, tapi tidak lebih besar dari 3/2. Maka ini tidak memenuhi. Gitu ya. Jadi untuk yang keempat ini salah. Selanjutnya, oke, untuk yang plus min.
Berarti X tambah 1 sama dengan negatif 2X kurang 3 ditambah 5. Jadi di sini yang dinegatifkan hanya yang GX saja, yakni 2X kurang 3. Nah, syaratnya berarti untuk X-nya besar dari negatif 1 dan X-nya kurang dari 3/2. Oke, lanjut lagi. Di sini X tambah 1 sama dengan negatif 2X tambah 3 ditambah 5. Jadi X tambah 1 sama dengan negatif 2X tambah 8. Maka oke, berarti di sini 3X ini 7. Jadi X-nya sama dengan 7/3. Ini tuh mendekati ya. 2,33 sekian gitu. Jadi mendekati aja 2,33. Oke, kita langsung cek apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Nah, di sini pertama lebih besar sama dengan negatif 1 dan kurang dari 3/2. Oke, kurang dari 3/2. Jadi dia harus ada di antara. Nah, kita perhatikan di sini 2,33. Nah, 3/2 itu mendekati berapa sih? 3/2 itu adalah 1,5 kan. Sedangkan 2,33 itu ada di sini. Nah, ini 7/3 gitu. Jadi kalau gitu dia tidak memenuhi syarat lagi dong. Nah, artinya dia juga bukan himpunan penyelesaian. Oke, selanjutnya yang ketiga saya sini aja ya. Misalkan min plus. Berarti untuk yang min plus negatif X tambah 1 sama dengan 2X kurang 3 tambah 5. Ini syaratnya adalah X lebih besar, X-nya kurang dari negatif 1 dan X-nya besar dari sama dengan 3/2. Gitu ya. Oke, berarti negatif X negatif 1 sama dengan 2X tambah 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini, di negatif 3 ini, kita langsung buat garis bilangannya lagi. Oke. Di sini kurang dari negatif 1. Di sini ya. Kurang dari negatif 1, tapi lebih dari sama dengan 3/2. Oke, dari syarat aja sudah ketahuan. Di sini syaratnya tidak ada irisannya gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita harus cek negatif 3-nya di mana, itu udah tahu ini tidak memenuhi, tapi bolehlah. Di sini negatif 3 kan. Nah, dia hanya memenuhi syarat yang untuk X kurang dari sama dengan negatif 1, tapi dia tidak memenuhi syarat yang lebih dari 3/2. Dia tidak memenuhi syarat. Gitu. Lanjut lagi. Oke, untuk yang min. Ini supaya tidak tabrakan, nah saya garis ya. Oke. Untuk yang min berarti negatif X tambah 1 sama dengan negatif 2X kurang 3 tambah 5. Ini syaratnya berarti X kurang dari negatif 1 dan X-nya kurang dari 3/2. Oke. Negatif X kurang 1, negatif 2X tambah 3 tambah 5. Maka negatif X kurang 1 sama dengan negatif 2X tambah 8. Nah, di sini X-nya sama dengan 9. Oke, kita langsung coba cek syaratnya. Nah, ini ada negatif 1. Kurang dari negatif 1 katanya, dan kurang dari 3/2. Oke, negatif. Berarti harus negatif kan? Nah, sedangkan X yang kita temukan adalah 9. Berarti dia tidak memenuhi kedua syarat. Artinya ini juga tidak memenuhi syarat. Oke, jadi kesimpulannya adalah himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak bentuk keempat ini, ya berarti himpunan kosong karena tidak ada X yang memenuhi syarat gitu. Nah, tadi saya sempat bilang ini bisa direduksi dengan 3 cara. Gimana caranya? Oke. Bisa cuman kita perhatikan 3 kondisi untuk yang ini. Ini sebagai misalkan
fx ini sebagai gx. Nah, kita tahu kan kalau di sini fx-nya itu yang pertama harus lebih dari sama dengan 0. Berarti tadi kita temukan x-nya, atau bolehlah dijabarkan saja supaya lebih jelas. X tambah 1 besar dari 0, maka x-nya besar dari sama dengan negatif 1. Berarti lawannya adalah x-nya kurang dari negatif 1, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya satu lagi untuk yang gx. Oke, besar dari 0 juga berarti di sini 2x kurang 3 besar dari 0, x-nya besar dari 3 per 2. Nah, berarti lawannya adalah x-nya kurang dari 3 per 2. Oke. Nah, di sini ada angka negatif 1 dan 3 per 2. Berarti 3 kondisinya itu maksudnya seperti apa? Nah, jadi garis bilangan ini, kita hanya perhatikan, ini saya kurang rapih ya, coba kita ulang. Sorry kalau garisnya agak melengkung-melengkung ya. Oke, di sini kita punya negatif 1, kemudian 3 per 2. Nah, ini terbagi atas 3 kondisi. Kondisi yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita perhatikan, untuk yang kondisi pertama, ini saya gunakan warna apa ya? Merah aja ya. Oke, untuk yang kondisi pertama, artinya dia adalah untuk X yang lebih dari sama dengan 3 per 2, dan X-nya juga lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, untuk yang kondisi kedua, dia X-nya, berarti kan yang ini kurang dari 3 per 2, dan X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Untuk yang kondisi ketiga, X-nya kurang dari 3 per 2, dan X-nya juga kurang dari negatif 1. Bisa dipahami ya, jadi di sini tadi yang awalnya kita punya 4 kondisi, yakni plus-plus, plus-min, min-plus, min-min, ternyata ini hanya benar untuk yang tadi plus-plus. Kenapa? Karena X besar dari 3 per 2 dan X-nya besar dari negatif 1. Ini memenuhi syaratnya ini ya, jadi harus yang di sini. Nah, kemudian untuk yang plus min, artinya besar dari negatif 1 tapi kurang dari 3 per 2 di sini. Nah, untuk yang ketiga, dia yang kurang dari negatif 1 dan kurang dari 3 per 2, berarti yang min-min, yang di sini. Nah, untuk yang bentuk ketiga ini, kenapa dia tidak memenuhi dan tidak harus dicari? Karena lihat saja syaratnya saja sudah tidak bertemu, tidak ada irisannya gitu ya. Jadi, ya buat apa kita cek yang ketiga gitu. Jadi di sini untuk contoh soal yang bentuk fx sama dengan gx tambah hx ini bisa direduksi menjadi 3 kondisi seperti ini. Nah, nanti mungkin nah, gitu ya. Jadi nanti mungkin untuk yang fx dan gx-nya tidak harus fx-nya sebelah kanan, gx-nya sebelah kiri, tidak. Ini berdasarkan x yang ditemukan. Nanti kan di sini, di contoh ini, fx-nya, x-nya negatif 1, x keduanya 3 per 2. Nah, nanti mungkin di soal yang lain itu berbeda atau ditukar. Yang penting adalah diperhatikan saja dari daerah syaratnya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi mungkin untuk soal latihan ya, untuk video selanjutnya. Nah, nanti akan saya bahas soal-soal latihannya. Ditulis dulu deh ya. Oke. Oke, ini soal latihannya. Bisa di-screenshot dulu, kemudian dicoba juga. Nah, pembahasannya akan ada di video persamaan nilai mutlak part 2. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.